Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin salah satu bab di mata pelajaran ilmu hadis kelas 12, yaitu tokoh hadis pada masa tabi'in. Adapun video penjelasan kali ini untuk memenuhi nilai pengayaan ilmu hadis PAT. Dan gak cuma itu, semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar nantinya dan semoga bermanfaat. Selamat menyimak, simak sampai selesai ya. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari hadis itu sendiri. Jadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Hadis ada 3 jenis. Hadis berupa perkataan disebut juga hadis qauliyah, perbuatan disebut juga fi'liyah, dan hadis berupa ketetapan disebut takririyah. Adapun hadis berupa perkataan yaitu ucapan yang langsung disampaikan Rasulullah mengenai suatu perkara. Sedangkan perbuatan yaitu perbuatan Rasulullah yang disaksikan secara langsung oleh para sahabat. Dan ketetapan adalah diamnya Rasulullah mengenai suatu perkara. Beliau tidak melarang ataupun memperbolehkannya. Itu disebut hadis takririyah. Oke, kita masuk pada pembahasan inti, yaitu tokoh hadis pada masa tabi'in. Yang pertama ada Sa'ad bin Musayyab. Merupakan seorang tabi'in yang sangat hafal dengan putusan-putusan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin atau sahabat. Lahir 15 Hijriah, wafat 93 atau 94 Hijriah. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa beliau itu wafat 93 dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau wafat 94 Hijriah. Ya, namanya juga biografi, pasti yang nulis juga bukan beliau. Yang nulis pasti orang lain dan nggak diketahui sumber pasti seperti tahun lahir dan wafat beliau. Beliau ini sering memberi fatwa ketika para sahabat masih hidup dan mengungguli ahli fikih masa itu. Mendapat gelar faqih al-fuqaha. Artinya seorang ahli fikih yang sangat faqih pada masa itu. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz hormat kepada beliau. Beliau juga sosok yang tekun, wara atau menjauhi hal-hal yang syubhat dan menolak baiat sebagai penguasa meski mendapat hukuman. Jadi, semasa hidupnya beliau ditawari menjadi seorang penguasa, namun beliau menolak karena beliau tidak tertarik dengan itu. Meskipun diancam dengan sebuah hukuman, namun Sa'ad bin Musayyab tetap dalam pendiriannya. Wah, keren gak sih? Ini adalah salah satu contoh perilaku yang bisa kita ambil dari Sa'ad bin Musayyab. Tokoh hadis yang kedua ada Urwah bin Zubair yang lahir pada tahun 22 atau 23 Hijriah, akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, lagi-lagi ada perbedaan sumber nih. Dan beliau wafat pada tahun 94 Hijriah. Beliau adalah sosok faqih, hafiz, dan tekun. Beliau juga ahli puasa dan ibadah, bahkan meninggal dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, luar biasa kan? Menghafal hadis dan Al-Quran juga. Hadis-hadisnya didapatkan dari sang bibi, yaitu Aisyah. Beliau sosok yang teliti, dobit, dan dapat dipercaya. Beliau mendapatkan hadis-hadis tersebut dengan menemui bibinya secara langsung, yaitu Aisyah. Urwah bin Zubair juga termasuk orang pertama yang menulis sirah nabawiyah yang menjadi inspirasi bagi penulis lainnya. Tidak tertarik dengan politik sama seperti Sa'ad bin Musayyab tadi, dan juga pernah menulis kitab fikih sendiri sebelum akhirnya dibakar karena alasan tertentu. Tokoh hadis yang ketiga ada Nafi al-Madani, seorang hamba sahaya dari Abdullah bin Umar selama 30 tahun. Beliau terpercaya, kuat hafalannya, dan benar periwayatan hadisnya.
Dari seluruh hadis yang diriwayatkannya, tidak terdapat satupun kesalahan. Hingga Abdullah bin Umar memujinya. Sungguh, Allah telah memberikan karunia kepada kita dengan keberadaan Nafi. Tidak hanya itu, Imam Bukhari juga pernah memuji beliau dengan mengatakan, isnad yang paling sahih adalah Malik dari Nafi dari Umar. Wah, kurang keren gimana nih kalau kayak gini. Tokoh hadis yang keempat ada Hasan al-Basri atau Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Lahir setahun setelah Perang Siffin, tepatnya tahun 21 Hijriah. Namun, ada sumber lain yang menyatakan beliau lahir 2 tahun sebelum akhir masa Khalifah Umar bin Khattab. Usia 14 tahun, pindah ke Irak, kota ilmu saat itu. Hingga Amr bin Murrah pernah berkata, saya sangat iri kepada penduduk Basroh karena mereka memiliki Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Jadi, melalui ungkapan ini, ilmu mereka berdua itu memang diakui. Hebat kan? Hasan al-Basri berguru dengan para sahabat, diantaranya Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau juga berguru pada para tabi'in, beberapa di antaranya tapi. Oke, kita lanjut lagi. Untuk tokoh hadis yang kelima ada Muhammad ibnu Sirin, seorang ahli fikih yang tekun ibadah dan zuhud atau tidak cinta dunia, meninggalkan perkara dunia. Ayahnya bekas budak Anas bin Malik, lalu Ibnu Sirin membayarnya dengan sejumlah uang untuk memerdekakan ayahnya. Beliau lahir 2 tahun sebelum pemerintahan Utsman bin Affan, sempat bertemu 30 orang sahabat, tapi tidak pernah bertemu Abu Bakar dan Abu Dzar al-Ghifari. Beliau lahir pada tahun 33 Hijriah, wafat tahun 110 Hijriah. Wah, gak kerasa nih, udah tokoh yang terakhir, keenam. Ada Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri, yang lahir pada tahun 50 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau orang pertama yang memenuhi perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menulis dan membukukan hadis. Az-Zuhri juga orang pertama yang mengukuhkan metode isnad atau penyandaran hadis kepada perawinya. Ali Al-Madani mengatakan bahwa Az-Zuhri meriwayatkan 2000 hadis, sedangkan Abu Daud mengatakan hadis Az-Zuhri berjumlah 2200 hadis. Keren sih ini. Nah, itu dia teman-teman. Keren-keren kan mereka semua? Dari biografinya udah kelihatan banget sih mereka kayak apa. Semoga video ini bermanfaat ya. Ya paling tidak kalian ingetlah nama-nama mereka. Masa tokoh keren-keren kayak gitu gak diinget sih? Sayonara, ila liqa. Terima kasih udah menyimak sampai akhir. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.